Pemprov DKI Jakarta berencana meniadakan isolasi mandiri bagi pasien positif COVID-19. Hal itu dilakukan karena banyak klaster keluarga yang muncul akibat tidak mengindahkan protokol kesehatan. Selama ini, pasien yang diizinkan melakukan isolasi mandiri adalah pasien yang memiliki tempat tinggal cukup luas. Namun, tidak semua warga disiplin dan menaati protokol kesehatan. Pemprov DKI Jakarta sedang menyiapkan regulasi agar semua pasien COVID-19 bisa diisolasi di rumah sakit atau tempat yang disediakan pemerintah. Nantinya, tidak akan ada isolasi mandiri bagi pasien COVID-19 meski hanya bergejala ringan atau tanpa gejala. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan meningkatkan kapasitas rumah sakit dan tenaga kesehatan profesional hingga 1.800 orang. Namun, kebijakan itu dinilai tidak efektif, mengurangi jumlah penularan dan penderita COVID-19 yang terus meningkat. Pasalnya jumlah tenaga medis, alat kesehatan, dan rumah sakit masih belum memadai. Hingga saat ini, jumlah kasus positif COVID-19 di Jakarta mencapai lebih dari 45.000 kasus, dengan angka kematian mencapai 1.277 jiwa. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta akan menghapuskan peraturan isolasi mandiri di rumah bagi pasien COVID termasuk yang memiliki gejala ringan atau tanpa gejala. Namun kapasitas rumah sakit, kemudian fasilitas kesehatan dan tenaga medis dinilai masih kurang memadai. Dan selanjutnya bagaimana mekanisme yang dapat dilakukan pemerintah untuk membuat karantina terpusat untuk pasien COVID-19 ini, serta faktor apa saja yang harus diperhatikan untuk menekan laju penyebaran virus corona. Untuk membahas hal itu telah bergabung bersama kami Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pak Riza Patria. Selamat siang, Pak Riza. Selamat siang, Julita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga telah bergabung bersama kami ada praktisi Global Health, Dr. Monika Nirmala. Selamat siang, Bu Dokter. Selamat siang, Mbak Julita. Apa kabar? Baik sekali. Dr. Monika sehat ya? Sehat. Baik, kasih. saya mau ke Pak Riza dulu nih. Pak Riza, apa saja nih pertimbangannya sehingga ingin membuat isolasi terpusat? Ya, jadi yang pertama memang ada pembahasan evaluasi terkait penyebaran. Di antaranya kita mengkhawatirkan dengan adanya isolasi mandiri di rumah masing-masing dapat menimbulkan penyebaran di rumah masing-masing bagi warga di rumah maupun di lingkungan rumah yang tidak disiplin ya. Jadi kalau ada satu anggota keluarga di rumah tidak disiplin, dia isolasi sendiri, itu dapat menyebabkan penyebaran baru, menimbulkan klaster baru. Kasihan nanti keluarga yang di rumah terpapar. Tidak sedikit warga di Jakarta yang rumahnya kecil, padat ya. Daerah-daerah tertentu ini dapat menimbulkan satu penyebaran baru. Untuk itu ada gagasan Pak Gubernur minta coba dicek, dievaluasi kemungkinan agar yang terpapar virus bisa ditampung di Wisma Atlet, kemudian di GOR ya, atau di hotel begitu. Jadi ada 3 tempat yang dimungkinkan. Pertama kita mintakan disiapkan Wisma Atlet, kemudian kedua di GOR ya, gelanggang olahraga remaja, kemudian yang ketiga bagi yang mampu boleh memilih di hotel dengan membayar sendiri kalau di Wisma Atlet, dan di GOR-GOR itu dibiayai oleh pemerintah. Itu masih satu pertimbangan evaluasi kami dan masih terus kami buat regulasinya, kami susun dan kami kaji terus-menerus. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti kita akan sampaikan hasilnya seperti apa baiknya ke depan. Pak Wagub, kenapa sih baru sekarang direncanakan, kenapa tidak dari kemarin-kemarin? Karena kita tahu bahwa grafik dari positif COVID-19 di Jakarta sendiri sebenarnya dari beberapa waktu lalu itu sudah terus naik. Ya kan pertama kenaikannya kan belum lama ini. Kemudian yang kedua kan memang isolasi mandiri juga baik sesungguhnya ya bagi mereka yang patuh, taat dan disiplin. Apalagi bagi orang tua, perempuan yang memiliki anak kecil, dia ingin dekat dengan anak, dengan keluarga, itu juga menjadi pertimbangan ya. Bisa mengecek langsung, bisa melihat langsung anak dan sebagainya. Jadi banyak sekali ya poin-poin penting juga kenapa ada isolasi mandiri ya. Kemudian juga itu kan membutuhkan waktu juga persiapan sarana-sarana termasuk pembiayaan yang tidak sedikit ya.
Kami juga harus terus meningkatkan tenaga medis, tenaga sukarelawan, dan lain sebagainya. Semuanya ini perlu waktu dan pertimbangan. Ini memang sesuatu yang tidak mudah ya, karena biayanya juga sangat besar sekali kalau itu dibiayai oleh kami, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan juga kalau isolasi mandiri di hotel juga tidak murah bagi warga, 1 hari berapa kali 14 hari, itu juga tidak murah biayanya. Artinya akan banyak pengeluaran ya dari Pemprov DKI Jakarta untuk bisa membiayai isolasi terpusat ini, Pak Wagub? Oh ya pasti konsekuensinya biaya, konsekuensi lain tenaga medis, tenaga sukarelawan ya, dan lain sebagainya. Memang banyak konsekuensi yang perlu kita penuhi, namun demikian semuanya dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh warga yang ada di Jakarta dan sekitarnya bisa lebih aman, lebih nyaman, dan ada kepastian bahwa tidak terpapar virus corona, kemudian juga bagi kami lebih mudah melakukan pengawasan, kontrol, dan pengobatannya. Baik, Pak Wagub, saya mau ke Dr. Monika dulu. Dr. Monika, menurut Anda rencana isolasi terpusat ini seperti apa? Ya, saya sebetulnya mendukung konsep isolasi ataupun karantina terpusat ini, karena sebetulnya yang namanya surveillance atau yang ditujukan untuk pencegahan penularan sebetulnya itu tidak berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Jadi semacam testing, lalu tracing dan isolasi itu tidak bisa berdiri sendiri gitu. Jadi selama ini mungkin yang saya perhatikan, testing ini dilakukan kebanyakan untuk diagnosis saja, lalu kalau misalnya gejalanya ringan atau tidak ada gejala disuruh pulang ke rumah tanpa ada mekanisme yang kuat gitu ya dalam hal pemantauannya, apakah orang ini benar-benar diam di dalam rumahnya selama 2 minggu itu, lalu bagaimana juga minimal juga pemantauan terhadap kondisi kesehatan itu sendiri gitu. Kan kadang-kadang dalam pasien yang bergejala ringan itu bisa mengalami perburukan dalam waktu yang cepat begitu, sehingga kalau disuruh dipulangkan di rumah, kalau dia mengalami perburukan dengan cepat jadi kurang cepat untuk ditanganinya. Sehingga kalau saya sendiri saya menyambut dengan baik ide atau ya gagasan mengenai isolasi atau karantina terpusat yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI. Apa sih yang harus diperhatikan, Dr. Monika? Karena kan adanya rencana isolasi terpusat ini tidak hanya sekedar isolasi, tidak hanya sekedar tempat aja, tapi banyak sekali yang dibutuhkan. Ada tenaga medis juga yang kita tahu bahwa jumlahnya sekarang tidak begitu banyak begitu saat ini. Iya betul. Yang pertama, Mbak tadi sudah menyebutkan soal tenaga ya. Saya ingin menyebutkan yang berikutnya adalah tentang konsep dari fasilitas isolasi terpusat atau karantina terpusat ini gitu. Jadi jangan sampai seseorang misalnya yang masih suspek begitu, kemudian bercampur dengan orang yang sudah konfirmasi positif misalnya, gitu. Jadi perlu diperhatikan bagaimana tempat fasilitas isolasi terpusat atau karantina terpusat ini tidak menjadi tempat penyebaran infeksi yang baru begitu. Jadi konsep detailnya itu harus dipikirkan gitu, siapa yang ada di gedung yang mana, jangan sampai saling menularkan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua saya pikir juga harus diperhatikan adalah ini dari sisi sosialnya ya, jadi dari sisi stigma dari masyarakat begitu. Jangan sampai tempat isolasi atau karantina terpusat ini jadi dianggap, oh karena saya tidak disiplin, karena saya nakal begitu, saya menjadi dapat hukuman harus ada di isolasi terpusat ini. Jadi jangan sampai ini dianggap sebagai suatu hukuman gitu, melainkan sebetulnya isolasi dan karantina terpusat ini adalah suatu tempat di mana seseorang bisa mengalami perawatan dini begitu. Jadi dia dipantau setiap hari kesehatannya dan kalaupun mengalami perburukan dapat segera ditangani. Jadi mungkin itu yang harus diperhatikan saya pikir. Oke. Yang Anda lihat selama ini penanganan di Wisma Atlet seperti apa? Apakah dari sisi sosial dan juga dari sisi kategori gejala ini sudah cukup tertib begitu? Ya, saya sendiri belum pernah Mbak ke Wisma Atlet, jadi lebih banyak mendengar dari pengalaman-pengalaman orang lain begitu ya. Kalau dari sisi misalnya penyediaan makanan begitu, itu yang saya dengar cukup baik begitu. Mungkin di awal-awal yang cukup heboh gitu ya ketika semua penumpang pesawat dari bandara harus masuk ke Wisma Atlet semua, itu yang saya dengar agak cukup heboh. Tapi belakangan ini saya dengar udah cukup baik gitu komentar dari orang-orang yang ada di dalam Wisma Atlet itu sendiri. Baik, Dr. Monika, kita masih akan lanjut dan juga masih ada Wagub DKI Jakarta Pak Riza Patria. Tetaplah bersama kami di Landstalk.